Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi dan manfaat dalam media pembelajaran. Sebelum menyampaikan materi mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa itu media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran yaitu alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dari guru kepada siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis-jenis media pembelajaran itu sendiri ada media cetak, media audio visual, multimedia interaktif, e-learning, dan media realia. Selanjutnya yaitu materi mengenai fungsi media pembelajaran. Ada 4 fungsi media pembelajaran yang dikemukakan oleh Leaf dan Lins, yaitu ada fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Yang pertama yaitu ada fungsi atensi. Fungsi atensi yaitu untuk menarik perhatian siswa agar lebih berkonsentrasi dalam belajar dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Yang kedua yaitu ada fungsi afektif. Fungsi afektif yaitu kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif yaitu untuk mempermudah dan memahami dalam mengingat informasi. Yang keempat yaitu ada fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris yaitu untuk mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat dalam menerima pembelajaran yang disajikan secara teks atau verbal. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran secara umum, yang pertama ada menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu materi pelajaran, dikarenakan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru yang sulit dan susah diterima oleh siswa. Dengan adanya media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Fungsi yang kedua yaitu ada memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Dengan adanya media pembelajaran seperti misalnya video, gambar ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Fungsi yang ketiga ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika guru menjelaskan materi, misalnya menjelaskan materi mengenai hewan-hewan karnivora, tidak mungkin guru membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan adanya media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dijelaskan oleh guru walaupun mereka belum melihat bentuk objek secara langsung. Fungsi yang keempat yaitu ada menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal kepada siswa, sudut pandang siswa kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitupun maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para siswa. Jadi dengan adanya media pembelajaran, tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Fungsi yang kelima yaitu ada mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada tipe gaya belajar, yakni ada visual, auditori, dan kinestik. Dengan memperpadukan media pembelajaran dalam bentuk audio video, gambar, bahkan tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran yang lebih dia pahami.
Fungsi yang keenam yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, selain yang disebutkan di atas, masih banyak fungsi-fungsi media pembelajaran yang lain yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Seperti misalnya ada fungsi semantik, fungsi manipulatif, fungsi psikologis, fungsi motivasi, fungsi sosiokultural, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai manfaat tersendiri, entah itu bagi guru ataupun bagi siswa. Manfaat media pembelajaran bagi guru yang pertama yaitu ada memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian siswa pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, bisa lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Yang keenam, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Jadi, fungsi dan manfaat dari media pembelajaran ini banyak sekali, apalagi untuk pembelajaran secara daring saat ini sangat dibutuhkan untuk membantu dan memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Sekian materi mengenai fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.